Tergantung penyebabnya. Pada penyakit menier. Sebelum lanjut mengetahui informasi ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari Inahealth. Kembali lagi bersama saya Sonia Princess dalam acara Mitos versus Fakta, memberi kebenaran yang nyata. Pembahasan kita tentang vertigo ini menarik sekali ya pemirsa. Tapi apakah vertigo itu berbahaya? Menurut Anda bagaimana? Kalau saya, alhamdulillah saya enggak mengalami, dan kalau bisa ya jangan mengalami ya Mbak ya. Teman saya pernah, kakak ipar saya itu sakit vertigo. Itu rasanya itu kepalanya tuh sakit, terus kalau melihat benda itu seperti berputar-putar gitu loh Pak. Akhirnya sampai dibawa ke rumah sakit, itu rumahnya kan Bojonegoro, sampai dibawa ke Surabaya, sampai Opname itu kakak ipar saya itu. Katanya juga sakit vertigo, itu berarti kan penyakit ya Mbak itu vertigo itu ya. Kalau saya sendiri sih alhamdulillah belum ngalamin itu vertigo kayak apa gitu. Kalau rasa sendiri nggak pernah, tapi kalau lihat orang pernah. Kepalanya sakit sampai nggak bisa buat apa-apa. Sepertinya kalau menurut saya bahaya itu Mbak ya. Soalnya kan saya dengar sih kalau orang yang sudah kena vertigo itu jangan sampai kena vertigo lagi gitu loh. Kan nanti akan lebih parah apa gimana gitu. Betul nggak ya Mbak itu Mbak? Itu yang saya ketahui seperti itu gitu loh. Menurut saya sih kalau vertigo ya sangat berbahaya ya. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan kita sendiri, nggak ada temen, katanya muter gitu kan. Kalau jatuh atau apa-apa kan harus ada yang nolongin gitu. Mungkin bahayanya sampai merenggut nyawa sih. Bisa juga. Karena sakitnya itu sampai tidak bisa-bisa lagi. Banyak yang pernah mengalami vertigo, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak memandang usia. Tapi apakah vertigo itu berbahaya? Gimana kalau langsung aja kita tanya sama dokter ahlinya yuk? Mitos versus fakta, memberi kebenaran yang nyata. Jadi kalau misalkan itu fakta ya, karena kalau kelainannya pada otak itu berbahaya akibat dari penyakit vaskuler atau seperti stroke, infeksi pada otak, kemudian trauma kepala atau suatu tumor itu bisa menyebabkan gejala vertigo, namun tidak selalu. Jadi memang tergantung. Kalau memang kelainannya pada otak, pada gangguan keseimbangan di otak, pusat keseimbangan di otak itu, misalkan paling sering adalah terjadi pada stroke atau infeksi, itu bisa dia gak terjadi gangguan ataksia atau gangguan keseimbangan, sehingga pada duduk saja nanti dia akan condong jatuh ke kanan atau ke kiri. Atau sebenarnya sudah terjadi kelemahan pada anggota gerak sesisi sehingga itu untuk jalan dia tidak bisa lurus, jadi akan diseret pada salah satu kaki atau tungkai seperti itu. Namun terkadang pada gangguan telinga, ini kembali kepada gangguan telinga, itu misalnya bisa disembuhkan bisa itu dengan salah satu senam. Nah, atau pada satu pemeriksaan. Pada pemeriksaan itu kita melakukan pemeriksaan untuk membedakan ini kelainannya pada mana sih, ini telinga atau otak. Di situ kita efek samping dari pemeriksaan itu terkadang itu bisa menyebabkan malah vertigo. Nah, namun ketika kita sudah ini berarti pada telinga, berarti tindakannya berikutnya pengobatan adalah ini seperti itu. Nanti berbeda kalau misalkan ini ternyata bukan pada telinga, ini ternyata pada otak. Jadi berikutnya tindakannya dan pemeriksaan penunjang lainnya akan dilakukan seperti ini karena berbeda nanti. Tergantung penyebabnya. Pada penyakit menier itu memang disarankan untuk mengurangi asupan garam. Namun apabila vertigo yang disebabkan oleh penyakit seperti stroke, ya kita lihat faktor risiko stroke itu apa. Kemudian kalau yang lainnya tidak. Nah, jadi jika Anda mengalami vertigo atau pusing berputar, segera periksakan diri ke dokter ya, agar dapat diketahui dengan segera apa penyebabnya dan Anda dapat mendapatkan penanganan yang sesuai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam episode Mitos versus Fakta kali ini.
Jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube channel Ina Health ya. Saya Sonia Princess pamit, sampai jumpa di Mitos versus Fakta selanjutnya. Sampai jumpa!